Shalom, haleluya, selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan pada kita tanggal 24 Februari tahun 2021 ini. Dan Tuhan telah membangunkan kita dari tidur nyenyak kita sepanjang malam yang kita sudah lalui. Dan jika kita ada di hari ke-24 di bulan ini adalah anugerah yang sangat besar yang patut kita syukuri. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka kita percaya juga bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 24 Februari ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel, yaitu Allah yang menyertai hidup kita dalam segala kondisi dan keadaan kita. Bahkan Dia adalah Allah yang melindungi dan akan memberkati kita. Amin. Saat ini seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita, mari kita sama-sama menundukkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita, yang kita akan ambil dari pembacaan 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan pada hari ini, tepat di tanggal 24 bulan Februari, maka kita akan baca kitab Kejadian pasalnya yang ke-24, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-67. Pembacaan kita hari ini cukup panjang, namun saya percaya saudara akan atau telah membaca seluruh pasal ini sehingga kita dapat mengikuti pembacaan 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan saya percaya saudara semua akan diberkati di dalam pasal yang ke-24 hari ini. Namun sebagai perenungan kita hari ini, saya akan ambil dari ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga, dan saya akan bacakan untuk kita semuanya. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang ada. Dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam." Pernikahan adalah lembaga pertama yang didirikan oleh Tuhan, yaitu sesaat setelah Adam diciptakan. Ketika dilihat bahwa tidak baik manusia itu hidup seorang diri, maka Tuhan menciptakan Hawa bagi Adam. Tuhan memberkati dan menguduskan mereka sebagai suami istri. Dari apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi Adam dan Hawa dengan memberkati mereka dalam pernikahan kudus sebagai suami istri, kiranya setiap orang Kristen juga harus memiliki komitmen di dalam pernikahan, yaitu komitmen dengan Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen harus menikah dengan orang Kristen, harus satu iman dan satu baptisan di dalam namanya. Walau saat itu Abraham ada di Kanaan, ia tidak mencari menantu dari antara orang Kanaan, sebab Abraham tahu persis bahwa mereka belum mengenal Allah. Melainkan Abraham menyuruh hambanya untuk pergi ke tanah kelahirannya, yaitu ke kota Nahor. Syarat utama yang dipesankan Abraham kepada hambanya adalah gadis itu haruslah seorang yang beriman. Tugas yang dikerjakan hambanya itu tidaklah mudah, bukan? Sebab banyak gadis di sana. Karena itu ia berdoa dan meminta tanda dalam pimpinan kepada Tuhan dengan berkata, "Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang akan kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu." Dan sungguh Allah berkenan kepada permohonan hamba Abraham ini, sehingga belum selesai ia menaikkan doanya, datanglah Ribka, dan ia melakukan tepat seperti doa yang dinaikkannya. Akhirnya Ribka diboyong bagi Ishak. Saudara, pada zaman ini kita masih mendapati bahwa ada orang Kristen setuju untuk mengabaikan iman percayanya
demi sebuah pernikahan. Mereka lebih mengutamakan nafsu dan cinta, harta daripada iman kepada Allah. Dasar pernikahan mulai digeser, bukan lagi pada kekudusan, melainkan nafsu dan materialistis. Pernikahan hanya dianggap sebagai sebuah tuntutan pemuasan hawa nafsu, bahkan sebuah tuntutan adat dan tradisi. Ada pula yang khawatir dianggap tidak laku. Tidak jarang pernikahan yang didasarkan pada semua ini akan kandas, hancur, menambah persoalan baru, dan biasanya sangat jarang mendapatkan penyelesaian yang baik, bahkan akan berbuntut panjang. Karena itu, berdoa dan mohon pimpinan Tuhan atas keluarga kita. Jodoh buat kamu yang masih single, calon mantu bagi kita yang sudah mempunyai anak, adalah tindakan dan keputusan yang tepat. Sebagai orang Kristen yang benar, kita harus berkomitmen, bukan saja berkomitmen kepada Allah, tapi berkomitmen dengan pernikahan kita, kepada suami dan kepada istri. Sebagai orang yang benar, kita juga harus berkomitmen bukan saja dalam kaitannya dengan pernikahan, tetapi juga dalam segala hal, karena komitmen akan membuahkan berkat Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini menjadi sebuah awasan dan menjadi sebuah pedoman bagi kita, untuk kita dapat melangkahkan kaki kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan Yesus akan memberkati kita sepanjang hari ini, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan jadilah seperti apa yang telah difirmankannya, bahwa akan diberkati apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.